Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'an ittiba'il hawa'i wal mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ukhuwah merupakan kebutuhan setiap individu manusia. Apapun profesinya dibutuhkan ukhuwah. Artinya persaudaraan. Berbicara ukhuwah akan sangat dipengaruhi dengan latar belakang apa yang mengikatnya. Ada beberapa istilah dalam ukhuwah yang pasti nanti akan sangat dirasakan manfaatnya. Ketika kita menjalin ukhuwah diikat dengan keturunan, itu adalah yang disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Saudara karena ada keturunan. Kakak saling sayang menyayangi dengan adiknya. Orang tua sayang kepada anak dan keturunannya. Itu karena dilatar belakang dengan ukhuwah. Yang mengikatnya adalah nasab. Wajar dirasakan manfaat saling tolong menolong. Cinta kasih dan kasih sayang kal jasad wahid. Ketika seorang kakak melihat adiknya jatuh, pasti tanpa harus disuruh orang, dia akan dengan sendirinya menolong karena terikat dengan ukhuwah persaudaraan, karena dia adalah satu keturunan. Itulah yang disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Ketika yang melatar belakangi ukhuwah itu karena kita berada dalam satu golongan, maka itu yang disebut dengan ukhuwah hizbiyah. Persaudaraan karena kita berada dalam satu golongan. Bahkan ketika ukhuwah hizbiyah ini ada lebihnya. Likulli hizbil lima ladaihim farihun. Kadang-kadang setiap golongan suka teramat membanggakan golongannya itu sendiri. Lebih membanggakan golongannya sampai tidak sadar bahwa diri kita tidak ada yang sempurna. Semua ada kurang dan ada lebihnya. Kalau ukhuwah kita dilatar belakangi dengan satu tempat kelahiran atau kesukuan, itu disebut dengan ukhuwah syu'ubiyah. Artinya persaudaraan karena terikat dengan suku. Wajar kalau suku tertentu lebih akrab, lebih saling memperhatikan dengan suku yang lain. Kalau kita berada dalam satu kenegaraan, maka ukhuwah itu disebut dengan ukhuwah wataniyah. Ketika kita berada di Indonesia, tidak begitu terasa rasa persaudaraan dengan kenegaraan ini. Tetapi ketika kita berada di luar, pasti ketika bertemu dengan sesama orang yang berasal dari Indonesia akan terasa begitu erat ukhuwah kita, padahal awalnya kita tidak mengenalnya. Ada lagi satu ukhuwah yang tidak mengenal suku, bangsa, dan agama, yaitu ukhuwah basyariyah, ukhuwah kemanusiaan. Ketika kita melihat ada seorang manusia kena musibah atau membutuhkan pertolongan, maka kita tidak perlu melihat suku mana, siapa dia. Kewajiban kita untuk menolongnya karena kita punya ikatan yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Dari kesemua ukhuwah itu,
maka ada ukhuwah yang akan mengantarkan ukhuwah ini sampai kepada mardhatillah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Artinya persaudaraan karena terikat dengan keislaman kita. Ukhuwah Islamiyah bukan hanya karena sekedar keturunan, bukan hanya karena satu tempat tinggal, dimanapun mereka, walaupun kita tidak pernah mengenal, ketika sholat kita saling mendoakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian kita juga sering mendoakan, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Dari ukhuwah Islamiyah inilah datang aturan Al-Qur'anul Karim yang mengatur bagaimana kewajiban-kewajiban, bagaimana etika ketika kita membangun ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat dari mulai ayat 9 sampai ayat 14. Di dalam Al-Hujurat ayat 9 sampai 14 ini merupakan aturan etika bagaimana membangun ukhuwah agar ukhuwah itu benar-benar sampai bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat. Bukan hanya sekedar sampai ke akhirat tetapi sama-sama ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah inilah yang harus terus kita pupuk dan harus kita bangun. Harus kita tahu aturan main agar kita mendapat keberuntungan dari ukhuwah ini. Ukhuwah Islamiyah diingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara persaudaraan kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan islah. Islah karena kita ukhuwah, kita ini satu, kita ini bersaudara. Maka kewajiban kita adalah fa aslihu baina akhwaikum. Saling luruskan di antara saudara-saudara kamu. Memang kita ini harus sadar diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan satu anugerah yang telah Allah berikan. Allah menciptakan makhluknya lengkap tidak merata. Dari kalangan manusia saja, dari warna kulit, bahasa, suku, dan yang lain-lainnya, banyak sekali perbedaan. Tetapi mukmin itu bersaudara. Jangan karena perbedaan paham, perbedaan keyakinan di dalam ubudiyah yang bersifat furu'iyah, lalu terjadi perpecahan yang luar biasa. Karena beda di dalam pilihan apa yang telah menjadi selera masing-masing, maka kembalikan, sadarkan bahwa jiwa kita ini adalah telah dipersatukan oleh Allah. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan, bisikan-bisikan yang datang kepada kamu sekalian. Illa man amara bisadaqatin. Kecuali orang yang menyeru untuk bersedekah. Au ma'rufin. Atau orang yang menyeru untuk berbuat kebajikan. Au islahim bainan nas. Atau untuk mendamaikan di antara sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika batigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan islah semata-mata ibtigha'a mardhatillah,
mengharap ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran azima, kelak Allah akan memberikan pahala yang besar. Kita harus saling islah, islahul akidah, saling luruskan akidah kita. Islahul ibadah, saling luruskan di dalam ibadah kita. Islahul muamalah, luruskan di dalam muamalah kita. Islahul akhlak, saling luruskan akhlak kita. Ketika kita benar-benar sudah islah, maka fasaufa nu'tihi ajran azima, Allah akan memberikan pahala yang besar. Salah satu hal yang perlu kita hindari adalah surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diperolok-olokan itu lebih baik daripada kaum yang memperolok-olokannya. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokan wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olokan itu lebih baik daripada wanita yang memperolok-olokan. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Wala talmizu anfusakum, jangan pula mencaci diri kamu sekalian. Mencaci dirimu sendiri ini akan membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan postur tubuh yang sempurna kepada kita. Allah telah memberikan rizki yang demikian banyak kepada kita. Ketika kita sering mencela, mencaci diri, maka bisa saja kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ketika kita tidak lagi mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka azab yang akan menimpa kepada diri kita. La yashar qaumun min qaumin, wala tanabazu bil alqab, wala talmizu anfusakum. Mencaci orang lain, memperolok-olokkan orang lain, mencaci diri, dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, inilah salah satu sebab rusaknya ukhuwah Islamiyah, rusaknya persaudaraan. Setelah persaudaraan rusak, maka timbullah kehancuran dalam tatanan kehidupan. Bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyahnya yang hancur, tetapi ukhuwah-ukhuwah yang lain pun sama akan hancur ketika kita masih suka saling mencaci maki. Hindarkan kita, tahan diri kita dari saling mencaci maki, saling menjelekkan, saling gibah, saling mencemoohkan, merasa lebih benar, merasa lebih baik, padahal sesungguhnya tanda-tanda orang yang merugi itu adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunianya dan merasa bahwa dirinya paling baik dalam amalnya. Ketika kita sudah merasa paling baik dalam amal, lalu mencaci maki orang lain, mencemoohkan orang lain, hancur ukhuwah kita. Hancur ukhuwah kita berarti rahmat tidak akan datang kepada kita, karena kita telah memutuskan silaturrahim. Silaturrahim ketika kita putuskan, maka laknat yang akan datang. La'anallahul qati, Allah akan melaknat al-qati, ay al-qati'atur rahim, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturrahmi. Justru Allah akan memberikan berkah, umur yang panjang, rizki yang lapang, manakala kita mampu menjalin ukhuwah dengan silaturrahmi. Masih kita perhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalin ukhuwah ini. Surah Al-Hujurat ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah diri kamu dari banyak berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya
Bagian dari prasangka itu adalah dosa. Yang dimaksud adalah su'udzon. Ada istilah su'udzon, ada istilah husnudzon. Husnudzon artinya berbaik sangka, su'udzon artinya berburuk sangka. Baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk Allah. Kita diperintahkan Allah untuk senantiasa berbaik sangka, husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada takdir Allah. Kita berbaik sangka kepada apa saja yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis qudsinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ketika hamba berprasangka baik kepada Allah, maka akan baik pula apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika prasangka kita buruk kepada Allah, maka buruk pula takdir yang akan Allah berikan kepada kita. Sikapi semua pemberian Allah dengan baik. Sikapi semua takdir itu dengan baik, agar baik kembali kepada kita, kebaikan kembali kepada kita. Yang kedua, kita harus berhusnudzon kepada sesama manusia. Karena ketika kita suudzon kepada seseorang, maka pasti kita akan terhukum dengan perasaan kita sendiri. Hindarkan berburuk sangka. Ketika ada orang yang katanya dia jelek kepada kita, jangan pernah kita bersuudzon kepada siapa saja. Orang baik, orang yang benar-benar berbuat buruk kepada kita ataupun berbuat baik kepada kita. Hindarkan, inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu, dan janganlah tajassus. Yang dimaksud dengan tajassus adalah mencari-cari keaiban orang, mencari-cari kelemahan orang. Satu penyakit yang sangat kronis di tengah-tengah kehidupan manusia apabila terlalu rajin untuk mencari-cari keaiban orang, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari keburukan orang. Apa untungnya ketika kita mencari keburukan orang? Tidak akan menjadi baik orang-orang buruk ketika terus kita cari-cari keburukannya. Justru sebaliknya, carilah 1000 alasan agar kita tidak sampai mengetahui keburukan orang. Wala tajassasu, wala yaghtab, dan jangan pula berghibah. Gibah ini adalah menceritakan saudara kita yang apabila diceritakan di hadapannya, dia tidak akan menyukainya, tidak akan merasa senang, walaupun apa yang kita katakan itu benar dilakukan. Dan itulah gibah, apabila kita menceritakan perilaku orang yang benar-benar dilakukan, itu namanya gibah. Dan apabila kita menceritakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh saudara kita, itu adalah fitnah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah gibah satu dengan lainnya. Tahukah dosa yang lebih besar nilainya daripada zina? Dia adalah ghibah. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, segera bertaubat dengan menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita bertemu dengan orang lain, biasanya berghibah, kita ganti ketika bertemu dengan orang lain untuk saling mengingatkan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, untuk saling mengingatkan kebaikan dan untuk saling mengingatkan tentang kesabaran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaribtum. Sukakah kalian memakan daging bangkai saudaramu? Niscaya kamu akan membencinya. Menceritakan keburukan orang diibaratkan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ingatlah bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Mengenal adat istiadat, mengenal selera, mengenal kebiasaan. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang kaya raya, bukan pejabat, bukan rahayat, tetapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Maka jalin ukhuwah Islamiyah dengan pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah dengan mengusahakan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena yang paling mulia di hadapan Allah ternyata orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan dimuliakan dunia dan akhirat. Di dunianya akan senantiasa diberi kemudahan, akan senantiasa diberi kehormatan oleh Allah, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang benar-benar selamat. Ukhuwah yang harus kita bangun adalah ukhuwah yang membawa kedamaian di dunia dan akhirat. Kita harus sadar kembali bahwa Indonesia negara yang diisi dengan suku bangsa yang berbeda bahasa, tetapi itu adalah satu makhluk Allah, hamba Allah, yang hanya nilai ketakwaanlah yang akan membedakannya. Nilai ketakwaan yang akan membedakannya. Orang yang bertakwa, dia yang mulia. Orang yang justru saling mencaci maki, dialah yang akan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dari suka bercaci maki, dengan suka saling menasehati, dengan suka saling mengingatkan. Demikian tausiah pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.